Oke, mari kita langsung bahas. Ketika kita bicara tentang membangun hal-hal besar seperti jalan dan jembatan, kita tidak bisa langsung menggali dan menuang beton begitu saja. Kita butuh rencana, gambaran detail, seperti sinar X dari apa yang akan kita buat. Disinilah gambar penampang berperan. Gambar penampang adalah ilustrasi teknis yang memotong struktur, baik memanjang atau melintang, untuk menunjukkan bagian dalamnya. Sehingga kamu bisa melihat bagaimana semua lapisan dan komponen saling terhubung. Ini memberikan insinyur, arsitek, dan kru konstruksi perspektif vertikal yang sangat diperlukan. Bayangkan kue berlapis. Potongan penampang mengungkap ketebalan dan urutan setiap lapisan. Penampang jalan menunjukkan subgrade, subbase, base, hingga lapisan permukaan aspal. Termasuk bahu jalan, saluran drainase, dan trotoar. Pada jembatan, penampang membedakan substruktur, pondasi, abutment, pier, dan superstruktur, gelagar, lay, yay. Penampang memanjang menangkap perubahan elevasi. Penampang melintang mengungkap komposisi pada satu titik. Pada jembatan, ruang bebas dan elevasi banjir juga ditunjukkan. Jadi mengapa kita begitu terobsesi dengan gambar-gambar ini? Fungsi utama, menyampaikan detail yang tidak tampak pada tampilan rencana dari atas. Penampang jalan mendefinisikan struktur perkerasan, setiap lapisan dan ketebalannya. Permukaan, dasar, subdasar, dan subgrade ditunjukkan tepat sesuai spesifikasi, agar tahan beban lalu lintas dan cuaca selama puluhan tahun. Fungsi kritis lain, drainase. Kemiringan melintang 2-3% mengarahkan air ke saluran. Tanpa drainase, air menggenang, berbahaya, dan merusak lapisan di bawah. Pada jembatan, penampang adalah rencana induk integritas struktural. Ia menjelaskan alur beban hingga tanah. Penampang memudahkan perhitungan volume material dan pekerjaan konstruksi. Untuk estimasi biaya, pemesanan material, dan penjadwalan konstruksi yang akurat. Intinya, penampang mengubah konsep abstrak menjadi proyek nyata, terukur, dan dapat dibangun. Sebelum kamu bisa menggambar garis pertama, kamu perlu alat dan informasi. Papan gambar, penggaris T, penggaris siku, pensil mekanik, penggaris presisi, busur derajat, dan kertas kalkir. Kini, CAD seperti AutoCAD, Civil 3D, atau MicroStation menjadi standar. Akurat, mudah direvisi, bisa memodelkan 3D dari penampang 2D, dan otomatisasi perhitungan. Menjaga skala dan pustaka simbol komponen standar untuk konsistensi. Butuh data survei lengkap. Elevasi tanah sepanjang jalur jalan jembatan. Sertakan data desain untuk elevasi akhir agar potong isi dapat dihitung tepat. Gunakan spesifikasi, dimensi, jenis material, dan ketebalan lapisan. Pilih skala yang tepat, umum 1/50 atau 1/100, cukup besar untuk detail, cukup kecil untuk muat di lembar. Setiap detail dari skala yang didata penting. Sekarang, mari kita mulai ikuti proses pembuatan penampang melintang jalan. Tetapkan garis potong di denah dan labeli, misalnya penampang AA. Tentukan sumbu horizontal, vertikal, dan skala, misalnya 1/50. Plot garis tanah asli berdasarkan data survei. Gambar profil jalan jadi, lalu subgrade sebagai pondasi. Tunjukkan area potongan dan timbunan untuk mencapai elevasi desain. Lapiskan subbase, base, dan lapisan permukaan, aspal atau beton, sesuai ketebalan spesifikasi. Tambahkan kemiringan melintang 2-3% dari puncak tengah ke tepi. Gambar bau jalan, saluran drainase selokan, dan trotoar bila ada. Berikan dimensi lebar lajur, bahu, lebar total, serta ketebalan lapisan. Cantumkan persentase kemiringan dan penanda elevasi di titik kunci. Periksa menyeluruh agar informasi akurat, jelas, dan lengkap. Membuat penampang jembatan mirip logikanya, namun lebih kompleks secara struktural. Tentukan jenis potongan. Memanjang atau melintang pada titik tertentu, misalnya di atas pier. Potongan memanjang menampilkan profil keseluruhan, panjang bentang, dan tinggi bebas. Potongan melintang merinci dek dan sambungannya ke balok utama. Gambar konteks. Profil tanah di tepi sungai atau lembah. Tunjukkan muka air normal dan muka air banjir desain untuk menentukan elevasi dan jarak bebas. Bangun dari substruktur, tiang pancang caisson, hingga kepala tiang pile cap. Gambar abutment di ujung dan pier di antaranya, lengkap dimensi dan material, beton bertulang. Gambarkan gelagar utama, bajai, beton prekan atau rangka kisi, dan plat dek jembatan. Tambahkan permukaan jalan dan pagar pengaman parapet. Cantumkan scupper drainase dan sambungan ekspansi. Let's write in zinc trick restructuring, ha? Thuop. Kita sudah bahas apa, mengapa, dan bagaimana. Sekarang fokus pada prinsip yang mengangkat gambar menjadi luar biasa. Kejelasan menghilangkan ambiguitas dan menjadi satu sumber kebenaran di lapangan. Gunakan daftar periksa. Semua lapisan, elevasi, material, skala harus lengkap.
Pakai simbol dan arsiran standar. Beton kerikil agar cepat dipahami. Jaga ketebalan garis, tebal untuk struktur, tipis untuk dimensi, putus-putus untuk elemen tersembunyi. Kelola file dengan cermat. Penamaan jelas, proyek, jenis gambar, tanggal nomor revisi. Selalu perbarui blok revisi untuk mencegah penggunaan gambar usang. Pekerjaan selesai saat diselesaikan, disetujui, dan diarsipkan dengan benar. Kuasai pola pikir presisi, ketelitian, dan komunikasi yang jelas. Mulai dari tujuan proyek, kumpulkan data, ikuti prosedur langkah demi langkah untuk jalan dan jembatan. Periksa ulang, periksa 3 kali. Penafsiran baik adalah bukti proficiency.